Perca, engkaulah tauladan untuk menerangi kebodohan. Perca dengan duta literasimu, kau bagaikan cahaya kehidupan. Oh, mungkin saya belum izin dengan beliau ya, dengan Perca ya. Jadi saya doa dulu. Ya Allah, Perca, aku izin ya nyanyikan lagu ini. Sekali nyanyi itu langsung jadi. Jadi nyanyi itu bisa imun kita, untuk menjaga kesehatan kita ya. Perca, engkaulah tauladan untuk menerangi kebodohan. Perca dengan duta literasimu, kau bagaikan cahaya kehidupan. Perca, pujaan hatiku memberi kedamaian. Perca, engkau laksana bunga mengharumi jiwaku. Oh Tuhan, ampunilah segala hilat dan salahnya. Berdoa selalu untukmu, selamat jalan Perca. Semoga dirimu ditempatkan di surga yang indah dan damai. Indah dan damai, indah dan damai. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast kali ini berbeda dan istimewa karena dibuka dengan suara merdu dan lagu yang sangat menyentuh. Kita sapa langsung yuk. Pemerhati Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyebutnya pemerhati pendidikan, Ya. tapi memulai dengan lagu. Ya. Ya. Dan lagu itu kayak Senang loh. Kalau lagu itu ya, hidup itu tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Karena itu kalau kita hidup selalu dalam seni, hati kita tulus, ikhlas, dan itu akan terpancar dari kepribadian kita, jiwa dan raga kita itu. Subhanallah. Amin. Tapi saya tertarik dengan lagu yang dinyanyikan oleh Kak Zulfikri. Lagu tentang sosok wanita hebat di Sumatera Selatan. Ya. Almarhumah Perca. Ini nyiptakan lagu itu kita ceritakan dulu. Saya masih merinding ini. Sebenarnya ciptaan lagu ini dadakan loh istilahnya ya. Jadi dadakan saya melihat sosok wanita tangguh, sosok wanita yang dikenal masyarakat luas Sumatera Selatan, seorang ya anggota DPR, seorang literasi ya, duta literasi Sumatera Selatan, dan yang paling kita banggakan walaupun beliau itu seorang pada saat itu ya seorang anak gubernur Sumatera Selatan, orang nomor 1 di Sumatera Selatan, tapi kepribadian itu yang saya salut ya. Jadi pada saat saya itu menghadiri pemakaman beliau ya, waduh, ribuan orang menghadiri, terus kata-kata yang terurai di bukan papan bunga ya, ada, wah itu sangat menyentuh hatiku. Itu yang membuat saya itu, apa sih bisa saya perbuat dengan seorang sosok wanita tangguh,
hebat, tapi punya kepribadian yang sangat luar biasa santun ya. Ini yang saya sangat apresiasi, santun yang saya lihat sendiri loh. Istilahnya nggak sungkan-sungkan beliau itu memanggil om dengan sopannya. Kadang-kadang orang yang nggak mampu pun ya dihampiri, dibantu secara finansial untuk buka usaha. Ini yang memberikan aku, ini hebat bener ini yang perlu, apa sih yang saya bisa perbuat untuk seorang yang wanita tangguh tapi rendah hati ya. Nah, ini apa yang saya ingin bisa lakukan juga untuk sebagai loyalitas saya pada saat itu kepada pimpinan saya ya, pada Gubernur Sumatera Selatan, itu yang memberikan inspirasi. Dan saya ini juga saya sampaikan dengan adiknya gubernur, kebenaran adiknya gubernur itu ya sebelumnya ya jadi mantan anak buah saya ya, sekarang jadi atasan saya kan waktu itu. Bu Mondi ya. Ibu Mondi ya, Boni ya. Ya, Bu Mondi saya mau nyiptain lagu, inilah sudah ada ini ya. Goresan yang harus saya ini nanti Pak Jul jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya, kalau bisa ya setelah beliau ini wafat ya itu lagu itu sudah bisa dikasih tahu, udah saya minta untuk nanti saya kasih tahu dengan keluarga ya, keluarga besar Bapak Gubernur. Ini yang jadi ciptainnya 1 hari ya, buat aransemennya 2 hari, terus 1 hari lagi recording itu kecepatan sekali itu ya. Kalau nak recording yang benar-benar yang baik ya, tidak yang biasa ya, itu yang biasa, yang sangat sederhana. Tapi yang saya sangat belum pernah saya menyanyi kalau cover itu, paling saya tuh sekali udah jadi, sekali take jadi, udah jadi ya. Ini 137 kali loh saya hitung, nggak jadi. Take vokal itu 137 kali sama Andi Lisu ya. Gimana ya, nyanyikannya itu memang feel-nya kita harus dapat ya. Nah, feel-nya itu harus dapat, bagaimana nyanyikannya itu dengan baik. Ini sampai 137 up, what's wrong? Ada apa? Ya. Ya, ternyata saya tuh ya mungkin ya saya berdoa. Mungkin saya belum izin dengan beliau ya, dengan Perca ya. Jadi saya doa dulu. Ya Allah, Perca, aku izin ya nyanyikan lagu ini. Sekali nyanyi itu langsung jadi. Artinya bisa. Ini yang sesuatu yang artinya ya kita nyanyikan seorang sosok wanita tanpa izin beliau juga, mungkin beliau memperhatikan ya. Ya tanpa izin ya nggak bisa nyanyikan. Sampai saya tuh nyanyikan dengan pamannya beliau di Oku Timur ya. Oh, dengan Pak Lanosin ya, di Gala Dinner di Rong Bupati ya. Beliau sangat terpukau sekali. Saya nggak bisa nyanyinya berdiri di hadapan seperti gini ya, depan saya nyanyikannya ya, sampai beliau tuh ya sangat ya mengapresiasi, sampai manggil saya itu Pak Bos. Pada Pak Bos, pada Ibu Mondia Boninya yang manggil saya Pak Bos. Akhirnya dia datang manggil, bukan abang, saya tuh manggil kepala sekolah aku suruh ini Pak Zulfikri. Nah ini yang jadi suatu yang aku sangat bangga ya, pamannya sendiri. Terus saya juga dipanggil pada saat itu ke kepala BKD-nya Ibu Nora ya. Saya dipanggil, ini dikenalkannya semua stafnya ini yang ciptain lagu ini ya. Sampai ditanya sampai seberapa dekatnya kalau ini kamu dengan Perca. Oh enggak, saya itu kan hanya istilahnya itu mengagumi sosok beliau ya, sebagai dedikasi saya pada pimpinan, inilah yang bisa saya berikan untuk lagu untuk ini menarik Kak Jul. Kak Jul mengakui tidak terlalu dekat dengan sosok almarhumah dari segi emosional ya, pertemuan. Tapi bisa mencari kata-kata yang tepat untuk dijadikan lagu, dipersembahkan ke almarhumah. Sairnya itu dari mana? Ya, itu tadi dengan melihat apa yang dilihatkan oleh Perca sendiri, saya dengar sendiri begitu santunnya beliau dengan orang,
begitu sopannya. Terus dia juga beliau ada juga duta literasi. Terus ya memang kenyataannya memang dia orang hebat, anggota DPRI, DPRI kan. Terus dia juga anak seorang ya orang nomor satu di Sumatera Selatan. Ini yang membuat aku, keren ini ya, santun tapi ya walaupun hebat dia santun ya, bersahaja semuanya. Itu ya dengan mengalir sendiri semua yang saya lihat apa yang dia lakukan ya menjadi suatu inspirasi ya. Secara saya nggak tahu juga kok bisa dadakan begitu ya. Tapi hanya saya tuh ya, memang saya dekat dengan adiknya gubernur ya, karena pernah sama di SMK Negeri 5 Palembang. Beliau sebagai guru, saya sekolahnya, dan beliau sekarang sudah jadi kabid yang sangat berprestasi ya, semangatnya luar biasa. Ya apa yang paling itu yang bisa saya lakukan sebagai ya staf ya PNS di lingkungan Pemprov ya Sumatera Selatan, terutama di dunia pendidikan. Kak Jul, biasa kan kalau seorang penyanyi ya, menyanyikan lagu itu kan perlu penghayal. Dan tadi terasa bergetarnya suara Kak Jul ketika menyanyikan lagu ini. Ketika menyanyikan lagu ini, ada semacam apa ya? Kayak menyentuh ke hati sampai sulit menyanyikan atau gimana? Ya itu tadi. Pernah tidak sampai di satu tempat, sampai tidak bisa berdiri atau gimana? Itu memang saking saat itu ya menyanyikannya itu ya memang nggak bisa, artinya emosi itu ya memang harus ditekan, artinya ya benar-benar artinya kita itu menyanyikannya itu ya karena kita melihat sendiri apa kepribadian beliau ya secara nyata ya, karena beliau kan selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, itu salah satunya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, dalam kegiatan apapun saya melihat secara langsung. Ini yang jadi suatu ya istilahnya dapat merefleksikan apa yang beliau lakukan ya, mudah-mudahan saja artinya dengan ya ini contoh untuk generasi muda. Jadi walaupun artinya kita punya jabatan yang tinggi ya, tapi etika, attitude, rendah hati yang ini yang beliau memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada generasi muda di Sumatera Selatan. Banyak orang-orang mengenang sosok almarhumah dengan menciptakan buku, menciptakan juga kegiatan-kegiatan. Tapi Kak Jul lebih memilih menciptakan lagu untuk almarhum. Kenapa harus lagu? Ya, karena lagu ini kan yang selalu mudah, artinya mudah diingat orang, artinya secara visualisasi kan kita masukkan ke YouTube ya. Itu akan mudah diingat orang. Yang itu ya. Tapi kalau buku kan tidak semua orang kan ya ini literasinya. Tapi kalau visualisasi itu akan mudah, akan dikenal masyarakat luas. Atau jangan-jangan karena ini sahabat Kopi Sumsel, Kak Jun berlatar belakang penyanyi juga nih. Kalau saya hampir rata-rata kalau acara di dinas pendidikan Kak Jun selalu nyanyi. Seberapa sih sukanya dengan dunia tarik suara Kak Jun? Sebenarnya bukan di dunia pendidikan saja, dimanapun tempat pun ya pada waktu dapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pegawai negeri yang berdedikasi ya, itu pun diminta untuk nyanyi oleh Ibu Norah ya, untuk ya udah, karena dasarnya memang kita dari kecilnya udah biasa nyanyi, itu hidup harus selalu gembira, senang, bahagia ya. Yang penting kan tulus dan ikhlas. Dan ini perlu diketahui sahabat Ngopi Sumsel, Kak Jul baru menginjak ke masa pensiun. Tapi saya melihat tidak ada perubahan dari ketika pertama kali ketemu sampai sekarang. Segar, masih tetap optimis, pikiran positif. Apakah rahasianya? Rahasia ya, yang penting kita itu tulus ikhlas dan jaga kesehatan, pola makan yang benar ya, tidur yang cukup ya, karena proses
metabolisme tubuh itu kalau jam 11 itu udah kerja, jam 11 malam itu sampai pagi. Jadi kita di bawah jam 11 itu udah tidur lah, artinya harus dijaga ya. Ini juga untuk edukasi ya, untuk masyarakat luas ya. Artinya kita jangan artinya tidur itu terlalu malam ya. Itu akan metabolisme tubuh kerjanya akan terganggu. Itu yang perlu kalaupun bisa kita lihat kan di konten-konten di di Google itu kan untuk menjaga kesehatan. Kedua ya kita dekat dengan Allah itu ya, itu yang penting ya. Sholat itu bisa menjaga hati kita selalu ikhlas ya, artinya udah itu yang pertama. Pola makan itu yang penting. Kita juga kan harus menjaga pola makan itu jangan terlalu banyak lemak pun kita kalau pagi-pagi itu saya tuh ada lemon campur madu campur garam Himalaya dan chia seed itu untuk menjaga supaya tubuh tetap bagus ya. Dan renang ya, berenang, olahraga renang itu berenang dan nge-gym juga rutin dah Kak? Oh ya rutin karena saya itu jadi member kan di suatu hotel 1 tahun ya untuk jaga kesehatan dong. Untuk apa kita ada uang tapi kita tidak jaga kesehatan? Itu kesehatan kan sangat berharga bagi kita ya. Ya dengan kesehatan dan nyanyi. Ya, nyanyi ini enggak bisa saya dengan nyanyi hati saya senang, bahagia. Baik itu cover lagu maupun cipta ya, kegiatan-kegiatan yang harus diisi dalam kehidupan. Jadi kegiatan-kegiatan positif dan berteman dengan orang-orang yang punya aura positif. Amin ya Allah. Semoga kami ini komunikasi ini bisa berjalan lancar. Kak sambil ngopi dulu Kak. Ya. Ngopi. Terima kasih. Saya mau nanya ini. Sosok almarhum Pak Cakang tidak terlepaskan dari sosok ayahandanya, Bapak Haji Herman Deru, yang saat ini akan maju ke pemilihan gubernur. Kalau menurut Kakang selama kemarin di dunia pendidikan, apa sampai sekarang, bagaimana sih sosok kepemimpinan dari Pak Haji Herman Deru dalam pemimpin Sumatera Selatan? Saya senang dengan beliau. Pertama, beliau tidak merasa dirinya lebih tinggi. Itu yang rendah hati artinya. Mau bertemu dengan siapa saja ya, walaupun beliau juga sama-sama kami alma mater di SMA Negeri 3, beliau tahun 85, saya tahun 83. Tapi ya adik tingkat ya. Jadi ya chemistry-nya memang nyambung. Adiknya pernah adik buah anak buah saya. Jadi ya beliau memang sosok-sosok pemimpin yang merakyat, artinya enggak membedakan, enggak menjaga apa istilahnya ini apa? Ini jabatan. Ya jabatan ini enggak. Jadi beliau tuh hampir semua keluarganya itu artinya sederhana, penampilannya sederhana, ya etika komunikasinya juga bagus ya. Semua adik beradiknya itu luar biasa ya, artinya punya ya etika komunikasi yang bagus, rendah hati ya, nggak sombong lah artinya dengan masyarakat di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan beliau akan terpilih lagi untuk periode kedua ini. Amin. Sudah terpikir belum menciptakan lagu untuk Pak Haji Herman Deru? Wah, saat ini ya belum saat ini ya, yang saat ini memang udah berapa ya. Kalau lagu itu cipta lagu Mars ya, dari SMK 5, SMK 8, karena saya pernah jadi kepala sekolah di sana kan. SMP 5 itu semuanya karya cipta itu udah dipatenkan di Kemenkumham ya, udah hakinya yang selama Jalan Perca ini. Terus lagi ada lagu Akhirkan Bahagia dan Permata Bumi Sriwijaya, nanti saya akan disuruhkan juga untuk dipatenkan juga jadi paten ya, karya cipta dan lain-lainnya belum. Susah tidak Kak menciptakan sebuah lagu?
sebenarnya kan dadakan tuh. Ya. Ya, kalau kita kan ada inspirasinya, ada sesuatu moodnya ada, itu akan mudah bisa ciptain. Tapi kalau kita sedang nggak ini ya nggak semudah gitu. Kalau disuruh milih nih, lebih memilih menciptakan lagu atau menyanyikan lagu? Saya senang menyanyikan lagu. Semua genre bisa saya nyanyikan. Itu yang saya sangat terima kasih punya anugerah. Walaupun umur sudah 60 tahun lebih sekarang ini. Kan nggak terlihat kan 60. Masih kelihatan muda ya. Nah, itu resepnya. Jadi nyanyi itu bisa untuk imun kita, untuk menjaga kesehatan kita ya. Itu yang saya sangat apresiasi. Allah memberikan keberkahan, dengan keberkahan bisa bernyanyi. Itu bernyanyi juga bisa pergaulan ya, bisa orang kenal dengan kita. Itu yang sangat saya banggakan. Dan itu juga ya, kalau kita diam di rumah aja, kita kan nggak ada ini. Kalau kita ini bernyanyi, kita bisa mengenal pejabat ini, pejabat itu, pejabat-pejabat itu juga senang nyanyi loh. Ya. Mereka juga kan harus refreshing. Mereka kan harus ada simbang ya, kehidupan itu kan. Kesibukan dengan kebahagiaan dan iya. Jadi tidak cukup kita ya. Kalau kita hablum minallah kan terus kita jalankan 5 waktu kita tepat waktu. Nah, 2 tahajudnya apa, tapi kebutuhan rohani kita kan tidak cukup dengan kita hablum minallah, tapi juga hablum minannas juga ya, silaturahmi tadi yang membuat kita hidup kita happy, senang. Dan ini sahabat Ngopi Sumsel, kalau mau mengikuti Kak Zulfikri ini silakan nih ikuti di channelnya Zulfikri TV Channel. Zulfikri Bisa dilihat rekam jejak seorang Zulfikri di Zulfikri TV Channel, baik itu di TikTok ya Zulfikri TV Channel maupun di YouTube Zulfikri TV Channel, dan di Instagram Zulfikri 4458. Oke, dan aduh ini pengikutnya sudah lebih banyak dari podcast Ngopi Sumsel. Ya baru 4.100 berapa ya kalau untuk YouTube. Kalau mau diseriusin nggak nanti? Oh ya, terus saya kan terus ya, walaupun saya udah pensiun dunia pendidikan, tapi akan terus fokus di dunia pendidikan. Kita akan buka suatu lembaga yang artinya pendidikan untuk generasi untuk kerja di luar negeri, mungkin itu yang dapat kita lakukan. Di samping juga podcast. Kalau podcast saya kan udah 22.000 penonton loh. Mungkin yang terbesar di Sumatera Selatan. Podcast. Kalau untuk lagu, cover lagu itu sudah 66. hampir 69.000 penonton, hampir 70.000 penonton baik dalam dan luar negeri. Masya Allah. Dan kita doakan sama-sama semoga channel beliau semakin berhasil dan bisa memberikan banyak manfaat untuk Sumatera Selatan. Oke. Tidak terasa udah 20 menit. Sebagai closing statement, saya ingin Kak Jul memberikan semacam motivasi, terutama kepada kami anak-anak muda yang bergelut di bidang ini, bagaimana untuk fokus dan ayo berkembang sehingga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Silakan. Ya, kita harus tingkatkan terus kemampuan yang ada pada diri kita. Gunakanlah hari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa. Sekarang kan zamannya generasi Z ya. Harus banyak orang-orang yang hebat saja yang bisa menguasain kompetisi. Orang-orang yang punya kompetisi lah. Ya, yang bisa berkompetisi. Orang-orang yang tidak punya kompetensi tidak akan bisa berkompetisi di zaman era generasi Z saat ini. Mungkin Oke, terima kasih banyak Kak Jul. Sebelum saya tutup, saya mengutip pernyataan beliau. Teruslah berkembang, teruslah mengaktualisasikan diri, tapi ingat, jaga kesehatan, jaga tubuh, dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.